Beastmaster, bab 219 sampai dengan 220. Bab 219 Tamu Jahat. Mereka semua rubah berusia 1000 tahun, apa gunanya bermain Liao Zai? Alasan utamanya adalah mereka tidak punya kepercayaan diri untuk memprovokasi Tiongkok. Jumlah Beastmaster terdaftar di Tiongkok lebih besar daripada jumlah penduduk negaranya. Karena itu Aram, pihak berwenang menyetujuinya. Qiao Bai mengangguk. Ju mendengar Huang Zhou melanjutkan, yang tidak kuduga adalah negara Huoying dan Silia mendengar berita ini dari suatu tempat dan mengatakan bahwa mereka juga ingin berpartisipasi dalam komunikasi dengan kami. Ketika Qiao Bai mendengar nama kedua negara ini, ekspresinya menjadi aneh. Kedua negara ini baru saja menjadi bahan tertawaan orang lain. Dari mana mereka mendapatkan keberanian untuk menimbulkan masalah lagi? Qiao Bai bingung. Kamu baru saja kehilangan muka, tidak bisakah kamu belajar dari kesalahanmu sekarang? Huoying dan Celia, bikin onar. Terus bikin onar. Selama kamu hidup, kamu akan terus bikin onar. Qiao Bai, bisa. Kedua negara ini benar-benar bisa. Dari kata-kata Huang Zhou, Qiao Bai bisa mendengarnya. Mereka tidak memiliki prasangka terhadap Aram. Ingin berkomunikasi. Kalau begitu, ayo, kami semua berteman baik. Ayo bermain bersama dengan ramah. Celia dan Huoying, hai, saya punya pendapat. Lagi pula, hubungan kedua negara ini seharusnya tidak begitu baik, kan? Tanya Qiao Bai bingung. Mungkinkah kedua negara sama-sama kehilangan muka, dan dalam proses kehilangan muka, mereka bahkan kehilangan perasaan? Qiao Bai benar-benar tidak dapat memikirkannya. Celia dan Kerajaan Api Sakura cukup berjauhan. Ada pula kesenjangan status. Bagaimanapun Anda melihatnya, kita tidak bisa bermain bersama. Siapa yang tahu? Kata Huang Zhou tanpa daya, awalnya kami pikir kedua negara pasti akan berperang. Kami berdua malu. Bertengkar itu hal yang wajar, kan? Siapa sangka, mereka tidak hanya tidak bertarung. Mereka sebenarnya ingin mengembangkan persahabatan satu sama lain. Lucu sekali sampai membuat saya tertawa terbahak-bahak. Tentu, seberapa kuat persahabatan ini juga merupakan pertanyaan yang bagus. Kalau begitu, mereka jelas tidak punya niat baik untuk datang ke Tiongkok bersama, kata Qiao Bai dengan yakin dan yakin. Huang Zhou mengangguk dengan panik. Itu benar. Semua orang berpikir begitu. Tidak bisa menolak. Tanya Qiao Bai. Bagaimana aku mengatakannya? Huang Zhou menunjukkan ekspresi sakit gigi, seluruh wajahnya berkerut, tidak tahu malu berarti tak terkalahkan, apakah kamu mengerti? Qiao Bai, sangat mumpuni. Melihat ekspresi Qiao Bai, Huang Zhou melanjutkan, kami menolak. Mereka bersikeras bahwa mereka mengagumi Tiongkok, ingin belajar dari Tiongkok, dan ingin berkomunikasi dengan Tiongkok. Semua yang dia katakan terdengar menyedihkan. Kalau aku tidak mengajak mereka bermain, itu artinya aku membenci mereka. Apa yang bisa kulakukan? Qiao Bai sebenarnya ingin berkata, aku hanya tidak menyukaimu. Disayangkan, urusan internasional. Terkadang Anda tidak dapat melakukan apa yang Anda pikirkan. Alasan utamanya adalah menara kekaisaran sedang mengipasi api. Huang Zhou menghela napas lagi ketika mengatakan ini. Kalau memang cuma Silia dan Huoying, mereka bisa menolak saja. Apa mereka masih bisa membalikkan keadaan? Kedengarannya China harus waspada terhadap mereka. Bahkan jika aku mengatakannya dengan jelas, aku tidak akan bermain denganmu. Apa yang dapat Celia dan Huoying lakukan? Kecuali amarah yang tak berdaya. Mereka berbicara seolah-olah mereka bisa mengalahkan China. Para penguasa binatang di Tiongkok tidak mudah dikalahkan. Sebelum Anda melakukan apapun, pertimbangkan berat badan Anda sendiri. Jika tidak, diam saja di sini. Namun kemudian menara kekaisaran muncul. Ada sikap yang sangat tidak tahu malu yang tercampur di dalamnya. Apa maksudmu Silia dan Huoying tidak punya niat jahat? Karena kita sudah sepakat untuk bertukar akademisi dengan Yalan, kenapa kita tidak bisa mengikut sertakan Silia dan Huoying juga? Saat Huang Zhou mengatakan ini, dia menunjukkan ekspresi jijik yang besar.
Rasa tehnya terlalu kuat. Akan tetapi, saat Huangzu mengatakan hal ini, dia tampaknya tidak menganggap ada yang aneh dengan tindakan Empire Spirit tersebut. Qiao Bai juga teringat pada operasi ajaib Menara Kekaisaran yang pernah dilihatnya di internet. Tokoh utamanya adalah seorang pembuat onar. Jangan khawatir apakah itu tampaknya berhubungan dengan mereka atau tidak. Mereka selalu datang tanpa alasan yang jelas dan ikut campur. Manfaat apa yang bisa mereka dapatkan? Oh, tidak penting. Berbahagialah. Sudah lama sekali. Semua negara tahu bahwa organisasi Imperial Spire adalah sebuah saraf. Jangan kaget dengan apapun yang mereka lakukan. Qiao Bai seharusnya sama. Tapi entah bagaimana. Qiao Bai teringat percakapan terakhirnya dengan Jian Mulili. Banyak pikiran yang berkecamuk dalam benak Qiao Bai, tetapi pada akhirnya Qiao Bai tidak mengatakan apapun. Tidak pasti. Coba lihat lagi. Jika Imperial Spire sungguh-sungguh ingin melakukan sesuatu, tidak akan ada tanda-tanda sama sekali. Dia selalu berhasil menemukan kelemahan Imperial Spire. Petik 2 titik. Bagaimanapun, sulit bagi kita untuk menolak. Mereka memang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Tiongkok, tapi Alan mungkin akan terpengaruh. Setelah mengatakan itu, Huangzhou menatap Qiao Bai. Jadi sekarang ketiga negara telah mengirimkan profesor kesayangan mereka ke Tiongkok untuk pertukaran akademis. Qiao Bai, apakah kamu sudah di sini? Tapi apa hubungannya ini dengan menemukanku? Topik kembali ke pokok bahasannya. Komunitas penelitian evolusi hewan peliharaan di Tiongkok penuh dengan orang berbakat. Dia belum tentu harus mengambil tindakan, kan? Alan datang ke sini murni untuk berkomunikasi, sementara Huoying dan Silia membawa proyek penelitian mereka sendiri, dengan dalih agar bisa berkomunikasi lebih baik dengan kami. Qiao Bai terdiam lagi. Kerja bagus. Huoying dan Silia sama sekali tidak menyembunyikan tujuan mereka. Pertukaran akademis berbeda dengan mengunjungi rumah seseorang. Bukan berarti Anda harus membawa beberapa hadiah untuk bersikap sopan. Pertukaran akademis. Mari berkomunikasi. Itu adalah diskusi yang bersahabat. Bawa proyek penelitian Anda. Apa yang ingin Anda lakukan? Itu barang gratis. Saya masih ingin mengatakan bahwa Anda lebih hebat dan lebih hebat. Di hadapan tuan rumah, keluarkan sesuatu yang bagus yang tidak dimiliki tuan rumah, lalu katakan, mari saya tunjukkan. Kamu tidak memilikinya. Hei, aku tidak akan memberikannya padamu. Merasa iri. Qiao Bai, apakah kedua negara ini benar-benar baik-baik saja? Huangzhou, mungkin tidak sebelumnya, tapi aku tidak yakin sekarang. Siapa tahu jenis angin apa yang bertiup? Bukankah karena kamu punya kemampuan? Aku ingin tahu apakah kamu bisa bergabung dalam kerjasama dan pertukaran ini, lalu membawa proyek-proyek yang mereka bawa. Batuk-batuk, tidak perlu dikatakan apa yang terjadi selanjutnya. Namun Qiao Bai mengerti apa yang dimaksud Huangzhou. Huoying dan Silia datang dengan niat jahat dan niat pamer. Huaxia, kamu pamer di rumahku. Dengar, aku akan mempelajari hal baik yang kau bawa langsung. Mencetak kembali, replikanya bahkan lebih indah. Apa? Akan disalahkan. Bukankah mereka yang pamer duluan? Lagi pula, Anda membawa semuanya itu kepada saya untuk saya lihat. Saya mengingatnya, mempelajarinya, jadi seharusnya tidak ada masalah dalam membuat yang identik, bukan? Jika masalah ini dipublikasikan, negara lain tidak akan berpikir bahwa masalahnya ada pada China. Hal-hal seperti mencoba pamer tetapi malah ditampar. Selama Anda mampu melawan, tak seorang pun berani menyalahkan Anda. Oke, aku setuju. Memikirkan hal ini, Qiao Bai setuju. Kota Bintang. Alan hanya mengirim 2 profesor hewan peliharaan, 1 jantan dan 1 betina, keduanya masih sangat muda. Sikap mereka juga sangat ramah. Fitur wajah mereka yang dalam dan perawakan mereka yang tinggi sama sekali tidak membuat mereka tampak sombong atau agresif. Sebaliknya, keduanya memiliki kejujuran dan keterus-terangan yang tak terlukiskan. Sekali lihat, Anda bisa tahu mereka benar-benar di sini untuk bertukar ide akademis.
Tidak ada arti lain sama sekali. Dibandingkan dengan Alan, kedua tim peneliti ilmiah dari Huoying Country dan Celia tampak terlalu berlebihan. Tim penelitian evolusi hewan peliharaan yang lengkap, dengan jumlah orang berkisar antara 10 hingga 100 orang. Jumlahnya dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan tingkat kesulitan proyek penelitian. Tim yang dibawa oleh Celia dan Huoying Country masing-masing beranggotakan sekitar 50 orang. Berlebihan. Itu hanya kebetulan terjebak pada suatu batas. 100 orang yang dikirim oleh kedua negara yang berdiri bersama hampir sama jumlahnya dengan jumlah peneliti tetap di Institut Penelitian Nasional Kota Bintang. Para peneliti di Institut Penelitian Nasional Star City semuanya tampak sangat tidak bahagia. Profesor Lee, yang berada di depan, mengerutkan kening dengan tidak sabar. Apa yang ingin kamu lakukan dengan begitu banyak orang? Langsung menangkap lembaga penelitian kami. Oh, percayalah, kami hanya ingin bertukar cerita. Pemimpin tim Celia adalah seorang profesor hewan peliharaan yang terlihat sedikit lebih muda dari Profesor Lee. Dia mengedipkan mata birunya dan berkata dengan polos, "Namun karena program pertukaran, kami membutuhkan banyak orang. Saya harap negara Anda tidak membencinya." Pemimpin tim negara Huoying tampak seusia dengan Profesor Lee. Ia memandang Profesor Rong, yang tampak lebih tua, dan berkata sambil tersenyum. Kami juga membawa serta proyek-proyek penelitian penting yang saat ini sedang berlangsung di negara kami, dan kami ingin bertukar dan membahasnya dengan Anda. Saya harap kita bisa saling belajar dalam proses ini. Profesor Lee, Cursing.jpg. Belajar. Omong kosong apa studi itu? Apakah ini berarti Anda di sini untuk belajar dari mereka? Di tingkat internasional, negara mana yang tidak tahu bahwa penelitian evolusi hewan peliharaan tidak pernah menjadi keunggulan China? Ini jelas merupakan upaya untuk menertawakan mereka. Belum lagi pemimpin negeri Sakura Api itu menatap dia dan Profesor Rong dari atas ke bawah dengan tatapan yang benar-benar ingin dipukuli. Seolah-olah usia mereka memberi orang lain perasaan superioritas yang tak terlukiskan. Tinju Profesor Lee mengeras. Haha, tentu. Kuharap kita semua bisa belajar giat bersama. Suara Profesor Rong yang tersenyum menenangkan Profesor Lee. Saya ingin tahu topik apa yang Anda bawa untuk dibahas. Karena para peneliti dari kedua negara tidak dapat menemukan solusinya, silakan sampaikan pendapat Anda. Para peneliti Tiongkok kami dengan senang hati akan membantu Anda memecahkan masalah Anda. Momen. Ekspresi Celia, para profesor hewan peliharaan, dan peneliti dari negeri Sakura Api semuanya menjadi rumit. Sepertinya dia memakan sesuatu yang aneh. Ingin memuntahkannya. Namun merekalah yang pertama bersikap sopan. Pemimpin tim kedua negara, para profesor hewan peliharaan, masih bersikap sopan kepada Huaxia ketika gumaman pelan terdengar dari suatu tempat di dalam tim. Para profesor hewan peliharaan Tiongkok yang mengerti bahasa Silia tidak punya waktu untuk mengkritik. Ketika mereka melihat dua orang yang datang bersama Alan, mereka bersikap sangat baik, dan profesor hewan peliharaan yang tampaknya tidak memiliki rasa keberadaan tiba-tiba mengubah ekspresinya. Desir-desir. Dia menyerbu kerumunan sambil mengepalkan tangan. Di antara 100 orang di antara mereka, dia dengan tepat menemukan orang yang berbicara barusan. Bang-bang berarti dua kepalan tangan. Para peneliti di tim Celia tercengang. Teman-temannya di sekelilingnya bahkan tidak sempat bereaksi. Bukankah Tiongkok yang sedang dimarahi? Mengapa kalian berdua orang Aram bergegas ke sini? Kedua profesor kesayangan Alan melihat bahwa tidak ada yang menghentikan mereka. Hore, bang-bang, dua pukulan lagi. Orang yang dipukul berteriak minta tolong. Baru pada saat itulah teman-temannya sadar dan mencoba mengambil keputusan. Namun mereka dengan cepat dibubarkan oleh peneliti Cina. Hei, jangan cemas, mari kita coba hentikan perkelahian ini. Berhenti memukulku. Kamu tidak bisa membunuhnya. Sangat bersatu dalam tindakan. Kata-katanya sangat baik. Sedang beraksi. Berikan dua pukulan lagi. Pilih tempat yang tidak bisa Anda lihat.
Pukul di bagian yang sakit. Ini kacau. Qiao Bai yang berada di tengah kerumunan itu mengerutkan kening. Kerja bagus. Ini benar-benar, hakikat dan rahasia keberpihakan telah terungkap. Celia dan Profesor terkemuka negeri Sakura Api juga menjadi panik. Dikatakan bahwa Tiongkok adalah negara yang menjunjung tinggi etika. Anda pasti tidak akan melawan mereka secara terbuka. Oh, bukan China yang melakukannya. Alanlah yang melakukannya. Aram bukanlah bangsa yang beretika, jadi Aram tidak perlu bersabar. Celia dan Huo Ying, persetan. Cepat dan buat mereka berhenti. Karena tidak dapat memecahkan masalah, Celia dan Profesor Huo Yingguo segera mengalihkan perhatian mereka kepada Profesor Li dan Profesor Rong untuk meminta bantuan. Profesor Rong tersenyum gembira. Profesor Li mendengus dingin dan melangkah maju. Matanya yang tajam mengamati Celia dan Profesor binatang peliharaan Kerajaan Api Sakura. Keduanya berkeringat deras karena merasa bersalah. Mereka lebih suka berurusan dengan Profesor Rong yang tampaknya memiliki sifat pemarah. Profesor Li, masih mau pilih-pilih? Ayo bermimpi. Profesor Li melangkah maju. Satu-satunya yang tersisa di akhir yang tidak berpartisipasi adalah Profesor Rong dan Qiao Bai, yang berdiri di belakang Profesor Rong sepanjang waktu dan tampaknya tidak terlalu mencolok. Wah, orang-orang dari kedua negara ini cukup menarik, bukan? Profesor Rong tersenyum dan berbisik kepada Qiao Bai. Sikapmu sungguh baik, kata Qiao Bai dengan sedikit rasa tak berdaya dan geli. Yah, omong kosong itu untuk semua orang, lanjut Profesor Rong riang. Tapi sisanya akan diserahkan kepada kalian, anak muda. Saat menamparkan wajah seseorang, pukul mereka dengan cepat. Profesor Rong menoleh dan mengedipkan mata pada Qiao Bai. Qiao Bai mengangguk. Percayalah padanya. Dalam mempelajari jalur evolusi hewan peliharaan, tak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Dugu Qiu Bai adalah yang terbaik. Keributan itu pun mereda. Warga Celia juga ingin China membantu mereka mendapatkan keadilan. Disayangkan, merekalah orang-orang yang pertama kali bicara omong kosong. Kedua profesor kesayangan Alan juga bukan orang yang mudah ditipu. Mereka menyingsingkan lengan baju dan siap bertarung sengit dengan mereka. Profesor hewan peliharaan terkemuka Celia juga memahami bahwa merekalah yang berbicara kasar terlebih dahulu dan tidak benar. Makna Profesor Li lebih sederhana. Masing-masing dari mereka diberi 30 cambukan. Masalahnya berlalu begitu saja. Tidak ada satu negara pun yang boleh mengkritik negara lain. Peneliti Celia yang kalah masih ingin mengatakan sesuatu, jelas bahwa China ada di pihak Alan. Pada akhirnya, dia terpaksa menahannya dengan tatapan dari Profesor Celia, yang memimpin Departemen Belayan. Meskipun tetapi, apakah kamu tidak punya ide tentang apa yang telah kamu lakukan? Di samping itu, ada saatnya mereka pamer. Jangan membuat masalah saat ini. Pendek kata, setiap orang dengan pemikiran yang berbeda berhasil mempertahankan kedamaian yang dangkal. Ketiga kelompok dipisahkan, terutama Huo Ying dan Celia. Profesor Li tidak bermaksud membiarkan kedua kelompok ini bekerja sama untuk menimbulkan masalah. Adapun dua profesor hewan peliharaan dari Alan, mereka bertindak bersama-sama dengan mereka. Ketika Profesor Binatang Peliharaan, yang merupakan pemimpin negeri Sakura Api, melihat hal ini, dia bertanya dengan enggan, mengapa mereka berdua diizinkan bersama kalian? Apakah kamu tidak mengajak kami ikut karena kamu memandang rendah kami? Obrolan tentang teh dan budaya teh. Profesor Li mencibir dan ingin berkata, Anda masih memiliki kesadaran diri. Namun dia dihentikan oleh Profesor Rong. Profesor tua itu mencoba untuk meredakan keadaan. Semua orang tahu jawabannya. Mereka semua adalah rubah berusia 1000 tahun. Mengapa Anda memutar cerita aneh dari studio Cina di sini? Hentikan. Profesor hewan peliharaan yang memimpin negara Sakura Api, frustasi.jpg. Qiao Bai, saya ingin tertawa. Profesor Long benar-benar orang yang berbakat, katanya lembut.
Kedua profesor hewan peliharaan Alan yang kebetulan berdiri di sampingnya meliriknya dengan rasa ingin tahu ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya. Bab 220 Kabar buruk, kita berada di kapal bajak laut. Di luar kendali dan harapan. Namaku Atu. Kamu bisa memanggilku Hainei. Kedua orang itu memperkenalkan diri mereka kepada Qiao Bai satu demi satu. Mereka mengamati Qiao Bai dari atas ke bawah dengan tatapan ingin tahu. Oh, kamu terlihat sangat muda. Sebagai seorang wanita, kepribadian Hainei lebih bersemangat. Ketika seseorang dipukul barusan, dialah orang pertama yang menyerang. Haini berdiri di samping Qiao Bai dan tingginya lebih dari 2 kepala dari Qiao Bai. Dia menatap Qiao Bai dengan tatapan penuh kasih sayang dan berkata tanpa rasa dengki, apakah kamu juga profesor hewan peliharaan di sini? Apakah kamu benar-benar sudah dewasa? Qiao Bai, meskipun tetapi, dia tidak terlalu peduli dengan tinggi badannya, tetapi diperlakukan dengan tatapan dan nada membujuk seperti anak kecil membuat Qiao Bai terdiam. Hahaha, melihat Qiao Bai tidak mengatakan apa-apa, Profesor Rong tertawa ramah di sampingnya. Dia menatap Qiao Bai, lalu Hainei, anak ini memang baru saja mencapai usia dewasa. Dia jenius, loh. Profesor Rong mengedipkan mata pada Haini. Haini dan Atu di sampingnya keduanya menunjukkan ekspresi pencerahan tiba-tiba di wajah mereka. Tatapan mata Haini saat menatap Qiao Bai juga berubah dari penuh cinta menjadi penuh kekaguman. Kecepatan perubahannya begitu cepat sehingga Qiao Bai tidak punya waktu untuk bereaksi. Qiao Bai tetap diam. Dia tidak benar-benar ingin memahami seberapa banyak imajinasi yang tidak perlu yang harus dia tanggung pada tatapan mata Hainei. Aku tahu Tiongkok tidak akan membiarkan kedua badut itu memamerkan kekuatan mereka. Saat menyebut orang-orang dari Celia dan negeri Sakura Api itu, ekspresi Hainei langsung berubah sangat jijik. Seluruh orang itu dipenuhi dengan emosi yang luar biasa. Tentu saja, Profesor Rong tidak merasa ada yang salah dengan ini dan mengangguk dengan tenang. Itu benar, itu saja. Dia menatap Qiao Bai dengan pandangan positif. Qiao Bai mengangguk. Aku mengerti. Dia mengerti betul. Tim negara Huoying dan tim Celia diatur untuk beristirahat di ruangan yang berbeda. Xinzai, kau harus tampil baik kali ini dan memberi pelajaran pada Tiongkok, mengerti? Kata San Chun Fusuke dengan nada marah. Profesor hewan peliharaan yang memimpin tim dari negeri Sakura Api itu tampak cerdik. Sekeras apapun ia berpura-pura, perhitungannya selalu terungkap di mata dan alisnya. Ya, Ichijima Shinsai, yang menaruh harapan besar pada Mimura Fusuke, merespons dengan lantang. Lalu keduanya tak dapat menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Mendesis, sakit, sungguh menyakitkan. Orang Cina sialan, sialan Alan Wufu, dan orang-orang di Celia juga bukan orang baik. Dalam proses tarik-menarik campuran pertarungan, dua orang yang tak sengaja terkena di sudut mulut dan mata mereka tak kuasa menahan gerutuan keras dalam hati. Itu kesalahan orang lain. Negara Sakura Api mereka tidak melakukan kesalahan. Mendengus. Rasa sakit akibat luka di wajahnya bagaikan menambah bahan bakar pada amarahnya. Mendengus. Biarkan Tiongkok berbangga diri sejenak. Tunggu kami. San Chun Fusuke menggertakkan gigi dan berbicara dengan samar. Sisi lainnya, suasana di tim Celia tidak jauh lebih baik. Namun dibandingkan dengan kerajaan api Sakura yang arogan, suasananya sedikit lebih hikmat. Apakah kita benar-benar akan melakukan ini selanjutnya? Bagaimanapun, ini wilayah Tiongkok dan kekuatan mereka. Kau bicara seolah-olah kita masih punya jalan keluar. Jika kita memberi tahu Tiongkok, kalau begitu kita akan mati lebih cepat. Saat mereka berbicara, kelompok itu menjadi semakin sedih. Apapun yang terjadi, sekarang setelah kita mengambil langkah ini, akan sulit untuk mundur. Nans, pemimpin berambut coklat, berwajah biru, dan bertubuh tegap yang tidak terlihat seperti peneliti ilmiah, menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Semua orang sekarang, biarkan saja. Bagian arogannya tidak bisa dihilangkan sama sekali.
Namun mereka terlalu sombong dan diberi pelajaran. Kalau lain kali kita bersikap lebih jujur, nggak akan aneh kalau kita biarkan negeri Sakura yang pegang kendali, kan? Memikirkan hal ini, Nans mengangguk. Itu benar. Meskipun dunia luar memiliki banyak spekulasi tentang Celia dan Huo Ying, tidak jelas pula mengapa kedua negara ini bergabung untuk mempersulit China. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Huo Ying. Bagaimanapun, Celia tidak pernah benar-benar menganggap kerajaan api Sakura sebagai sekutu. Bagikan kebahagiaan, Anda harus menanggung sendiri kesulitannya. Tidak ada masalah sama sekali, kan? Bisakah kamu mendengar apa yang mereka katakan? Profesor Lee bertanya. Petugas keamanan di ruang pemantauan menggelengkan kepala. Rekaman dan percakapannya buram. Mereka pasti menggunakan kekuatan supernatural untuk ikut campur. Mendengar ini, Profesor Lee mengangguk. Seperti yang diharapkan, agak disayangkan. Kupikir aku mungkin mendengar sesuatu, gumam Profesor Lee. Aku akan terus memperhatikan selama mereka ada di sini. Selalu ada kesempatan untuk menangkap mereka. Tidak peduli apa yang sedang dibicarakan dan direncanakan orang-orang ini secara pribadi. Karena kita berdiri di wilayah mereka. Bersiaplah untuk bertanggung jawab. Profesor Lee telah memutuskan untuk menangani para pembuat onar dari kedua tim nasional ini. Tapi apa yang tidak dia duga adalah Celia dan Huo Yingguo tiba-tiba terdiam pada saat yang sama. Profesor Lee, betapa sia-sianya perasaan. Profesor Lee terus mengumpat. Profesor Lee menemui Profesor Rong dan memintanya untuk mengeluh bersama. Qiao Bai mendengarkan di dekatnya dan tiba-tiba bertanya, proyek apa yang mereka bawa? Lalu ada pertanyaan tentang siapa yang akan menyediakan bahan dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk melaksanakan proyek-proyek ini. Pertanyaan yang sangat praktis. Profesor Lee teruslah mengumpat. Qiao Bai tidak bertanya lagi. Saya mengerti. Kami tentu tidak akan setuju untuk menyediakan sumber daya yang terlalu berharga. Itu berarti sumber daya biasa akan tetap disepakati untuk menyediakan sebagian. Profesor Rong menatap Qiao Bai dan berkata, jadi terkadang, beberapa orang selalu menggunakan trik kecil. Untuk membuatmu jijik, rasanya seperti aku telah dimanfaatkan. Qiao Bai mengangguk dan berkata dengan tenang. Profesor Lee merasa sangat frustrasi, memutar matanya ke arah Qiao Bai. Kemudian Profesor Lee menepuk bahu Qiao Bai dengan keras dan berkata dengan nada penuh harapan. Aku sudah lama mendengarnya. Kamu berpikir sangat cepat. Keterampilan bakat juga berguna. Selama itu adalah rencana yang Anda usulkan, hampir selalu akan berhasil pada percobaan pertama. Sekarang terserah padamu. Profesor Rong juga menatap Qiao Bai dengan gembira dan mengangguk, seolah dia setuju dengan apa yang dikatakan Profesor Lee. Qiao Bai, kamu telah naik ke kapal bajak laut. Tetapi bagaimanapun juga, itu adalah kapal bajak lautnya sendiri, jadi Qiao Bai tidak mempedulikannya. Saya hanya mengatakan bahwa orang-orang dari kedua negara itu tidak membuat masalah. Ponsel Profesor Rong dan Profesor Lee berdering masing-masing. Memandang rendah. Ini adalah pesan yang dikirim oleh pemimpin kedua belah pihak. Melihat pesan yang dikirim oleh Profesor Hewan Peliharaan Negeri Sakura Api, Profesor Lee mencibir, mereka benar-benar punya pemahaman diam-diam. Waktunya hampir sama. Apa yang sedang terjadi? Hanya karena mereka memiliki lebih banyak orang dan lebih banyak kekuasaan, apa yang dapat mereka lakukan terhadap kita? Teruslah bermimpi. Begitu San Chun Fusuke tiba di laboratorium, ia disambut oleh wajah Profesor Lee yang menantang dan bau. Meskipun saya merasa sedikit tidak bahagia, namun San Chun Fusuke tidak menganggap ada yang salah. Apakah Anda tidak senang dengan mereka? Hai, hal-hal yang tidak menyenangkan masih akan terjadi. Memikirkan hal ini, ekspresi wajah San Chun Fusuke menjadi semakin bangga. Profesor Lee, ini laboratorium yang akan kita gunakan, kan? Sambil berbicara, mata San Chun Fusuke mengamati peralatan di sekitarnya. Tidak ada yang dikatakan, tetapi hanya melihat ekspresi itu, tinjuku mengeras. Tinjunya keras banget. Setelah membacanya, San Chun Fusuke menambahkan,
agak kasar, tetapi bisa digunakan. Oh, kalau begitu, bolehkah saya melihat peralatan apa saja yang ada di laboratorium Anda? Kami bisa melengkapi kekurangannya. Profesor Lee terkekeh. Profesor Lee melangkah maju 2 kali seraya berbicara, tampak seolah-olah sedang menunggu untuk melihat apa yang tengah terjadi. Sanchun Fusuke, yang hanya berpura-pura keren. Laboratorium bukanlah tempat untuk mengambil gambar. Sanchun Fuji keras kepala. Apa yang sedang kamu lihat? Lihatlah lembaga penelitian mereka, yang luasnya hanya setengah dari Institut Penelitian Huaxia dan instrumennya setengah baru dan setengah lama. Tidak, ya atau tidak, kami tidak keberatan Anda menghubungi negara Anda sekarang. 4 kata, turun mengikuti arus, tidak ada dalam kamus kehidupan Profesor Lee. Berikan mereka wajah. Anda dapat memamerkan sesuatu yang bahkan tidak ada, bukan? Sanchun Fusuke tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke Profesor Rong yang berdiri di sampingnya. Sebelumnya, Profesor Rong yang datang untuk menenangkan keadaan. Dia sekarang sangat berharap Profesor Rong dapat berdiri dan menyampaikan kata-kata yang adil. Tapi tidak, Profesor Rong terus mempertahankan sikap ceria. Tampaknya dia tidak mengambil hati perkataan Sanchun Fusuke, tetapi dia juga tidak menganggap ada yang salah dengan perkataan Profesor Lee. Teman-teman, kita semua adalah teman, bukankah ini cara yang baik untuk berkomunikasi? Sanchun Fusuke, pertama-tama aku akan memberitahu semua orang di Tiongkok tentang topik terkait yang sedang kami teliti. Tak mampu menyelamatkan muka, Fusuke Sanchun hanya bisa memilih untuk mengganti topik pembicaraan. Jika gunung tidak mendatangiku, akulah yang akan pergi. Seharusnya tidak masalah, kan? Setelah mendengar apa yang dikatakan Sanchun Fusuke, Profesor Lee berhenti mempersulitnya. Pada saat yang sama, dia menatap Qiao Bai yang ada di belakangnya, dengarkan baik-baik. Qiao Bai mengangguk. Saya mendengarkan. Fusuke Sanchun tidak menyadari tindakan kecil Profesor Lee. Tubuhnya juga kebetulan menghalangi Ichijima Shinsai dan yang lainnya di belakangnya. Namun, Nantong dari tim Celia dan para peneliti mereka memperhatikan tindakan Profesor Lee sampai batas tertentu. Untuk sesaat, di tim peneliti Celia, banyak orang melirik Qiao Bai secara diam-diam. Terlihat sangat muda. Mengapa kau menatap pria muda seperti itu? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang pemuda ini? Para peneliti di tim Celia membantah spekulasi tersebut. Mereka juga menaruh perhatian untuk mendengarkan proyek penelitian dan penemuan negeri Sakura Api. Makhluk luar biasa yang terutama kita pelajari kali ini adalah cacing penggali. Qiao Bai tertegun sejenak. Kebaikan. Bor. Cacing penggali adalah makhluk luar biasa dengan atribut tanah dan api. Rute evolusi yang paling umum adalah naga penggali. Qiao Bai juga telah melihat jalur evolusi cacing tanah. Sepertinya tidak ada yang istimewa tentangnya. Tunggu sebentar. Profesor Lee menyela pidato panjang Sanchun Fusuke. Cacing bor di kerajaan Sakura Api memiliki atribut tanah dan baja, kan? Sanchun Fusuke mengangguk, apakah ada masalah? Tidak, kamu bisa melanjutkan, kata Profesor Lee tanpa ekspresi. Sepertinya dia hanya mencari masalah. Setidaknya itulah yang dipikirkan Sanmura Fusuke. Dalam sekejap, ekspresi lelaki tua itu kembali gelap. Namun, Qiao Bai, yang berdiri di belakang Profesor Lee, mengerti apa maksudnya dengan mengajukan pertanyaan ini. Kurasa aku tidak tahu. Jadi saya menggunakan metode yang menyiksa ini untuk mengingatkannya. Memikirkan hal ini, Qiao Bai tak dapat menahan diri untuk tidak melengkungkan sudut mulutnya. Tanpa diduga, Profesor Lee tampak garang dan tak terkendali, tidak mau tunduk pada siapapun dan tampaknya berpikir bahwa tidak ada anak muda yang bisa sekuat dirinya. Sebenarnya, batuk-batuk, Qiao Bai tidak mengatakannya, tetapi sebenarnya, dia bisa mengetahui segalanya hanya dengan melihat cacing penggali yang dibawa oleh pihak lain. Qiao Bai menerima kebaikan itu. Setelah diinterupsi oleh Profesor Lee, ekspresi Sanchun Fusuke tampak sedikit jelek, dan nadanya menjadi sedikit kaku ketika dia mulai berbicara lagi.
Kita semua tahu bahwa jalur evolusi cacing penggali adalah naga penggali, tetapi naga penggali hanyalah hewan peliharaan dengan atribut tanah dan batu. Ia jauh dari makhluk luar biasa yang benar-benar bercirikan naga. Tetapi kami menemukannya. Cacing penggali memiliki kesempatan untuk berevolusi menjadi makhluk luar biasa seperti naga. Saat dia berbicara, Sanchun Fusuke menjadi emosional lagi. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, wajahnya memerah, dan matanya berbinar-binar gembira. Benar-benar, bisakah cacing penggali berevolusi menjadi makhluk luar biasa seperti naga? Mustahil. Para ulama dari Aram dan Silia berbicara satu demi satu. Keduanya memiliki emosi yang sangat berbeda tentang hal ini. Atu dan Haini hanya penasaran. Tampaknya dia cukup bersemangat untuk berdiskusi baik-baik dengan negeri Sakura Api. Dan Celia adalah penolakan murni. Jangan percaya, mustahil. Negeri Sakura Api pasti berbohong. Cacing penggali macam apa yang dapat berevolusi menjadi makhluk gaib dengan atribut naga? Bukankah itu hanya sekedar candaan? Bagaimana hal itu bisa benar? Meskipun tetapi, cacing penggerek juga merupakan makhluk serangga yang luar biasa. Serangga, naga, ini adalah dua spesies yang sepenuhnya berbeda. Qiao Bai, berhenti bicara, berkeringat di mana-mana. Terutama karena Qiao Bai teringat kucingnya, Cetbak. Tentu, keduanya bukanlah hal yang sama. Profesor Li menatap Qiao Bai. Lagi, apa? Apakah mustahil bagi cacing penggali untuk berevolusi menjadi makhluk gaib dengan atribut naga? Makhluk luar biasa dengan atribut naga tidak dapat berevolusi menjadi raja naga. Dibandingkan dengan yang pertama, yang terakhir lebih mengejutkan. Namun, Qiao Bai bahkan mencapai yang terakhir. Profesor Li yang awalnya sedikit khawatir terhadap Qiao Bai, langsung kehilangan semua pikirannya. Mempercayai Qiao Bai pasti bisa melakukannya. Hanya seekor cacing penggerek tanah. Mungkinkah lebih sulit dipelajari daripada Altron? Sesuatu yang tidak ada. Suasana hati Profesor Li tiba-tiba menjadi tinggi dan penuh. Sekarang Sanchun Fusuke juga menyadari ada sesuatu yang salah. Mimura Fusuke dan timnya sama sekali tidak menanggapi pertanyaan keras Celia dengan serius. Pertanyaan, kalau begitu, teruslah bertanya. Mereka hanya selangkah lagi dari kesuksesan. Mereka tidak akan pernah meragukan diri mereka sendiri. Namun, apa yang ingin mereka lihat adalah keraguan dan keterkejutan dari Tiongkok, sehingga akan lebih menarik saat mereka menunjukkannya nanti.